Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang penerapan pendidikan multikultural pada tingkat satuan pendidikan. Selamat menyimak semuanya. Menurut sosiologi UI Parsudi Suparlan, multikulturalisme adalah konsep yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman. Dengan alasan multikulturalisme ini merupakan sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaan budaya atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai corak kehidupan masyarakat. Multikulturalisme akan menjadi pengikat dan jembatan yang akan mengakomodasi perbedaan-perbedaan termasuk perbedaan kesukubangsaan dalam masyarakat yang majemuk. Paradigma pendidikan multikulturalisme sangat bermanfaat untuk membangun kohesivitas, solidaritas, dan intimitas di antara keragamannya etnik, ras, agama, dan budaya. Kita perlu memberi dorongan dan spirit bagi peserta didik untuk menghargai orang, budaya, agama, dan keyakinan lain. Indonesia yang merdeka dan berdaulat sesungguhnya merupakan hasil jerih payah dan sumbangsih dari keragaman. Warna merah, putih, kuning, hijau itu semua menjelma dalam bingkai rumah Indonesia dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semua warna berpadu secara harmonis. Tidak ada warna yang mencoba mendominasi atau menegaskan klaim kultural, sejarah maupun politik atas warna lainnya. Lewat penanaman semangat multikulturalisme di sekolah-sekolah akan menjadikan medium pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis, dan kebutuhan di antara sesama dan mau hidup bersama secara damai. Materi selanjutnya tentang program pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural pada dasarnya adalah program pendidikan yang menyediakan sumber belajar yang jamak bagi pembelajar dan yang sesuai dengan kebutuhan akademis ataupun sosial anak didik. Pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada para siswa, seperti perbedaan etnis, perbedaan agama, perbedaan bahasa, perbedaan gender, perbedaan kelas sosial, perbedaan ras, dan perbedaan kemampuan. Semuanya ini ditujukan agar proses belajar menjadi lebih efektif dan lebih mudah. Pendidikan multikultural sekaligus juga akan melatih dan membangun karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis, dan pluralis dalam lingkungan mereka. Artinya, siswa selain diharapkan dapat dengan mudah memahami, menguasai, dan mempunyai kompetensi yang baik terhadap mata pelajaran yang diajarkan guru, siswa juga diharapkan mampu untuk selalu bersikap dan menerapkan nilai-nilai demokratis, humanisme, dan pluralisme di sekolah atau di luar sekolah. Program pendidikan multikultural memiliki beberapa tujuan. Dodi S. Truna mengemukakan ada 6 tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama, mengembangkan perspektif yang beragam dari kelompok-kelompok masyarakat. Yang kedua, memperkuat kesadaran budaya yang ada di masyarakat. Yang ketiga, memperkuat interkultural dari budaya-budaya yang hidup di masyarakat. Yang keempat, membasmi rasisme, seksisme, dan berbagai jenis prasangka. Yang kelima, mengembangkan kesadaran atas kepemilikan planet bumi. Dan yang keenam, mengembangkan keterampilan aksi sosial. Materi selanjutnya mengenai program pendidikan multikultural. HAR Tilat menuturkan ada 3 prinsip pokok program dalam pendidikan multikultural. Yang pertama, pendidikan multikultural didasarkan kepada pedagogik baru, yaitu pedagogik yang didasarkan pada kesetaraan manusia, atau yang biasa disebut dengan equity pedagogi. Pedagogi kesetaraan bukan hanya mengakui akan hak asasi manusia, tetapi juga hak kelompok, kelompok suku bangsa, kelompok bangsa untuk hidup berdasarkan kebudayaannya sendiri.
Yang kedua, pendidikan multikultural ditujukan kepada terwujudnya manusia Indonesia cerdas. Pendidikan multikultural diarahkan untuk mengembangkan pribadi-pribadi manusia Indonesia agar menjadi manusia-manusia yang cerdas. Yang ketiga, prinsip globalisasi. Globalisasi tidak dapat kita bendung karena persoalannya adalah bagaimana kita memanfaatkan arus globalisasi tersebut. Globalisasi tidak perlu kita takuti. Apabila kita mengetahui arus nilai baik dan atau buruk yang dibawanya, maka globalisasi harus kita manfaatkan. Pembahasan selanjutnya mengenai pendekatan penerapan program pendidikan multikultural. Menurut Hermandes, paling tidak ada 4 pendekatan yang dapat dilakukan untuk menerapkan pendidikan multikultural. Pertama, pendekatan kontribusi. Kedua, pendekatan tambahan. Ketiga, pendekatan transformasi. Dan yang keempat, pendekatan aksi sosial. Untuk pendekatan pertama dan kedua, pada umumnya struktur dan tujuan dasarnya tetap atau tidak berubah. Strukturnya masih sama dengan kurikulum nasional. Pendekatan ini hanya berupa tambahan yang dirancang untuk semua siswa atau mahasiswa, tetapi mereka tidak mendapat pandangan umum tentang peran dan kerangka pemikiran kelompok etnik dan mikrokultural. Umumnya hanya mengenalkan simbol-simbol etnik seperti baju, senjata, bentuk rumah, dan sebagainya. Isi itu ditambahkan pada kurikulum inti tanpa mengubah asumsi dasar dan strukturnya. Untuk pendekatan ketiga, yaitu transformasi mengubah asumsi dasar dan memungkinkan siswa atau mahasiswa untuk memandang konsep, isu, tema, dan masalah-masalah dari perspektif mikrokultural. Adapun pendekatan yang keempat atau pendekatan terakhir, yaitu pendekatan transformasi dengan menambah komponen-komponen yang menghendaki siswa atau mahasiswa. Implementasi pendidikan multikultural di sekolah memiliki beberapa spesifikasi. Dikatakan oleh Banks bahwa sekolah yang memiliki komitmen mengembangkan pluralisme harus nampak di dalam. Yang pertama ada mengembangkan respek aktivitas sekolah terhadap keragaman etnik. Yang kedua ada mengembangkan kohesivitas berdasarkan partisipasi bersama dari beberapa kelompok budaya. Yang ketiga yaitu memberi kesempatan maksimal untuk seluruh individu dan kelompok. Yang terakhir, memfasilitasi perubahan konstruktif yang dapat meningkatkan martabat dan cita-cita demokrasi. Baik, yang selanjutnya peran guru dalam pendidikan multikultural. Nah, guru di sini harus bisa beradaptasi dengan segala macam perbedaan, diantaranya perbedaan agama. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Selama ini, kebanyakan dari masyarakat Indonesia menganggap agama sebagai Tuhan, meskipun juga tidak bisa dikatakan bahwa mereka mengesampingkan ajaran agama. Padahal, menegakkan ajaran agama yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan, menegakkan kebenaran, dan menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain adalah inti dari ajaran dalam sebuah agama. Di sekolah-sekolah berbasis negeri terdapat siswa-siswi yang mempunyai keyakinan berbeda. Nah, disitulah peran sekolah dan terutama peran guru untuk menjaga toleransi agar tidak terjadi benturan antara siswa yang berbeda agama. Peran guru sangat penting untuk membangun keberagaman siswa. Guru merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman di sekolah. Di antaranya, seorang guru harus bersikap demokratis. Artinya segala tingkah lakunya maupun perkataannya tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan, bersikap adil, dan tidak menyinggung murid-murid yang berbeda agama dengannya. Seorang guru harus mampu menjelaskan inti dari ajaran agama adalah menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.
Dialog dan musyawarah adalah cara-cara penyelesaian segala bentuk masalah yang sangat dianjurkan oleh agama dan segala kepercayaan yang ada. Lalu kemudian guru harus mampu beradaptasi dalam perbedaan bahasa. Bahasa merupakan alat manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara yang satu dengan yang lain. Namun pada perkembangannya bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, tetapi bahasa juga mampu memasuki wilayah-wilayah yang lebih luas, seperti politik, sosial, maupun budaya. Dalam masyarakat saat ini akan timbul rasa bahwa kelompok kita lebih baik dari kelompok bahasa-bahasa lainnya. Ya, itu masih banyak yang masih bersifat kedaerahan dan masih adanya diskriminasi terhadap bahasa-bahasa yang digunakan orang lain. Salah satunya dipengaruhi oleh penggunaan bahasa yang ada dalam sinetron, misalnya di berbagai stasiun televisi. Misalnya dialek Jawa, Madura, Betawi diidentikan dengan bahasa orang-orang pinggiran yang berstatus sosial rendah. Hal ini tentu merambah kepada siswa yang tidak lepas pada penggunaan televisi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu peran guru sangat penting untuk membangun kesadaran peserta didik agar mampu melihat secara positif tentang keberagaman bahasa yang ada. Dalam hal ini ada 2 poin penting yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Pertama, guru harus mempunyai wawasan yang cukup tentang bagaimana seharusnya menghargai keberagaman bahasa. Wawasan ini adalah dasar seorang guru agar sikap dan tingkah lakunya menunjukkan sikap yang sama dan selalu menghargai perbedaan bahasa yang ada. Meskipun saat ini hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dianggap sama, namun dalam realitanya kita masih melihat adanya peminggiran hak-hak perempuan, seperti jumlah wanita yang masih sedikit di lembaga legislatif, misalnya seperti DPR, dibandingkan dengan laki-laki. Perbedaan perlakuan juga sering terjadi di sekolah. Misalnya seorang guru lebih lembut jika berbicara dengan murid perempuan dibanding laki-laki. Padahal peran guru sangat strategis dalam membangun kesadaran peserta didik untuk menjunjung hak yang sama dan membangun sikap anti diskriminatif. Nah, agar dapat mewujudkan sikap yang seperti itu, guru harus berperan. Di antaranya, guru mempunyai wawasan yang cukup tentang kesetaraan gender. Wawasan ini sangat penting karena apa? Guru adalah figur utama yang menjadi pusat perhatian siswa di kelas. Maka guru harus bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap semua siswanya, tidak peduli baik itu perempuan ataupun laki-laki. Lalu sensitif terhadap permasalahan gender. Guru harus sensitif terhadap masalah gender yang terjadi di dalam maupun di luar kelas. Kemudian dalam perbedaan status sosial, seperti di Indonesia, ya, negara yang sedang dilanda krisis sosial, misalnya timbulnya kesenjangan sosial dalam kelompok masyarakat yang miskin dan yang kaya, itu sangat sulit dihindari, yang akan menimbulkan berbagai kelompok sosial dalam masyarakat. Dalam sekolah pun masih terdapat diskriminatif, misalnya di siswa yang berstatus sebagai anak pejabat atau orang kaya diperlakukan berbeda dengan siswa yang termasuk kelompok masyarakat di bawahnya atau masyarakat miskin. Nah, di sini guru mempunyai peran pokok terhadap pengembangan sikap siswa yang peduli dan kritis terhadap segala bentuk ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang ada di sekitarnya. Lalu guru sebaiknya harus mempunyai sensitivitas terhadap diskriminasi dan ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi. Seorang guru harus menerapkan secara langsung sikap anti diskriminatif dalam segala bidang, baik sosial, politik, dan ekonomi di kelas. Kadang sering terjadi, misalnya dibully karena dianggap beda dengan teman-temannya.
Nah, disinilah peran guru dan juga peran sekolah sangat penting untuk menghindari hal-hal seperti ini.